Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah. Kembali lagi Allah kumpulkan kita di rumahnya dengan keadaan iman, Islam dan sabar. Alhamdulillah. Salam dan salam kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah untuk segenap umat manusia yang telah membawa umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita lanjutkan apa yang telah kita mulai. Hadis yang kita ambil sebelumnya adalah tentang hukum mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kita murojaah sebentar. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid falyaqul." Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, "La raddahallahu alaik." Semoga Allah tidak memulangkan barang yang hilang itu. Fa innal masajid lam tubna li hadza. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Karena masjid tidak dibangun untuk menghilangkan barang-barang yang hilang. Yang intinya adalah bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang ala tahrimi nashdani dhalah fil masjid. Haramnya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Wujubud du'a alaih, dan harus mendoakan keburukan. Wajib mendoakan keburukan. Jadi mendoakan orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid, mendoakan keburukan wajib itu, Pak. Ya. Coba antum deskripsikan wajib. Apa arti wajib? Apa arti wajib? Apa arti wajib? Ma yusabu ala fi'lih, dikerjakan dapat pahala. Wa yu'aqab ala tarkih, dan kalau tinggalkan mendapatkan dosa. Coba kita ulang. Al-haditsu yadullu ala tahrimi nushdanid dhalah fil masjid wa wujubid du'a alaih. Hadis ini menunjukkan haramnya mengumumkan barang yang hilang di masjid dan wajib mendoakan keburukan. Subhanallah. Wajib mendoakan keburukan untuk orang-orang yang mengumumkan barang yang hilang di masjid. Ya. Yang intinya adalah bahwasanya masjid itu tidak boleh mengumumkan, dijadikan tempat untuk mengumumkan barang yang hilang atau bahkan nyawa yang hilang, orang yang hilang. Ya, sudah kita ambil berkata Ibnu Katsir, beliau berkata al-masajidu ahabbul buqa' ila Allah taala fil ardi wa hiya buyutuhu allati yu'badullahu fiha. Masjid itu adalah tempat yang paling Allah cinta. Enggak boleh kita najiskan atau kita kotorkan dengan selain ibadah. Allah berfirman fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah itulah Allah boleh, di masjidlah Allah boleh diangkat namanya dan dizikirkan, diingat namanya. Ya. Jadi jangan mengumumkan barang yang hilang di masjid, Pak ya. Adapun kejadian zaman sekarang banyak orang mengumumkan nyawa yang hilang di masjid. Kami kira kalaulah memang bisa dijauhi hal-hal seperti itu atau bisa dikondisikan, diumumkan di luar masjid, itu lebih baik insyaallah. Insyaallah lebih baik. Hadis selanjutnya, hadis nomor 202 kalau di kami, dari Abu Hurairah juga sama. Silakan Pak Fatik. Ada dibaca? Barakallahu fikum. Idza ra'aitum halaman ya
Hadis nomor, kalau di kami 202. Kalau di sana berapa beda? 200. Ya, iya. Juga dari beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijarataka." Apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdagangan. Barakallahu fiik. Dan dari Abu Hurairah juga, masih dari hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Kalau kalian melihat seseorang yang jualan di masjid atau melihat seseorang yang membeli di masjid, intinya transaksi jual beli, entah jual atau beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, la arbahallah tijarataka, semoga Allah merugikan atau semoga Allah tidak membuat untung perdaganganmu. Hadis ini sahih dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Saudaraku yang Allah muliakan, Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, bukan hasan, namun dengan syarat dari Muslim. Yang intinya adalah hadis ini kita bisa jadikan hujah untuk beragama. Seperti yang kita petik di atas, bahwasanya seseorang itu ketika jualan di masjid harus kita doakan keburukan. Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwasanya orang-orang yang berjualan entah beli atau jual di masjid, maka kita harus doakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah? Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid. Kalau kalian melihat orang yang membeli atau menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah, ada perintah lagi di sini, Pak. Ada perintah lagi di sini. Kalau yang di atas dari itu kita ambil wajibnya mendoakan keburukan untuk orang yang mencari barang yang hilang di masjid, itu dari syarahnya. Sekarang ternyata benar-benar kita temukan bahwasanya orang yang jual beli di masjid itu ada perintah dari Rasulullah untuk kita doakan keburukan. Apa doanya? Faqulu lahu. Apa kata beliau? Nabi bersabda, maka katakanlah kepada orang yang jual beli tersebut, la arbahallah tijarataka. Semoga Allah tidak menjadikan perbendaharaanmu atau perdaganganmu itu bermanfaat atau rugi. Subhanallah. La arbahallahu tijarataka artinya la yaj'aluha nafi'atan najihatan. Semoga Allah tidak menjadikan penjual belimu itu bermanfaat dan najihah dan lulus atau tidak sah jual belinya. Kalau kita artikan secara bahasa. Kita saksikan, Pak, khilaf ulama. Sebelum kita masuk ke khilaf ulama, kita masuk ke faedahnya dulu. Innahu yajibu ala man sami'a man yabi'u yashtari fil masjid ay yaqulahu jahra. Sesungguhnya wajib untuk orang yang mendengarkan ada orang yang jual beli di masjid, maka kita harus katakan secara jahar, secara keras, secara kencang. Katakanlah kepada dia, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak akan menjadikan jual belimu itu untung. Fa innal masajida lam tubna lil bai'i wasyira. Karena ketahuilah seperti yang Rasul sampaikan bahwasanya masjid itu tidak dijadikan untuk jual beli. Subhanallah, sekarang malah aneh, Pak. Kami melihat sendiri ada penceramah, ada dai. Subhanallah. Setelah dia ceramah, jemaah hadirin hadirat, kami dari rombongan fulan menjual madu. Habis kajian ngomong gitu. Menjual madu, maka barang siapa yang menginginkan madu dipersilahkan untuk datang ke stand kami. Ustadznya yang menyampaikan seperti subhanallah. Apakah boleh seperti itu? Kalaulah kita praktekkan hadis ini, maka jemaahnya harus teriak, Ustaz, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah menjadikan jual beli itu rugi.
Kalau ustadznya marah atau dai-nya marah, berarti pertanyakan keilmuannya. Tidak boleh jual beli di masjid. Ya. Kita saksikan bagaimana pendapat ulama tentang hukum jual belinya. Ayo, cingsingkan lengan bajunya. Kita saksikan. Tahrimul bai'i wasyira'i fil masjid wa hal yan'aqidul bai' wasyira'. Diharamkannya, kita telah sepakat tentang pengharaman jual beli di masjid. Nah, sepakat itu. Sekarang pertanyaannya, jual belinya sah gak? Jual belinya sah gak? Ma'tahrim, dengan pengharaman ini, apakah jual belinya sah? Amla atau tidak? Fadhahab al-imam asy-syafi'i wa katsirun minal ulama ila inqiqadi ma'tahrim. Imam Syafi'i mengatakan, jadi Imam Syafi'i saja mengatakan, ya, Imam Syafi'i mengatakan jual belinya sah, namun tetap berdosa. Sah jual belinya apa? Transaksinya sah. Kalau transaksinya sah, kelazimannya apa? Berarti pindah tangannya terjadi di sini. Ya. Pindah tangan tanggung jawabnya terjadi. Contohnya, ada fulan, ada A dan B. A penjual, B pembeli. A bilang ke B, di dalam masjid mereka transaksi. Ini saya jual HP nih sama kamu nih. Si A bilang, berapa A? Kata A, 2 juta. Dibayar cash oleh B di masjid. Pret, udah. Apakah dengan diterimanya uang tersebut oleh A dan diterimanya HP tersebut oleh B, itu pindah tangan kewajiban dan pindah kepemilikan? Kalau kita berpulang kepada mazhab Syafi'i, ya, sah jual belinya. Namun mereka berdosa. Inilah yang dikatakan akadnya sah, namun tetap berdosa. Fadhhab al-imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Wa qad dhahaba al-imam Ahmad ila annahu yahram wa la yan'aqid, qala Ibnu Hubairah man usihhatihi. Adapun Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sesuatu yang haram itu tidak boleh dijadikan transaksi. Masa transaksi yang haram sah? Karena ini haram, transaksinya pun juga haram. Berarti pindah tangannya tidak terjadi di sini. Dan Imam Ahmad mengatakan, qala Ibnu Hubairah, man usihhatihi wa jawazihi, maka akadnya pun enggak sah dan pindah tangan di sini tidak terjadi. Qala fil furu' wal ijarah kal bai', qala fil iqna' wa yuhramu fil masjid al bai' wasyira' wal ijarah fa in fa'ala fa batil wa yusannu ay yuqal liman ba'a aw ishtara la arbaha Allah tijaraka rad'an lahu. Dan Imam Ahmad juga menambahkan dalam furu'nya berarti sewa menyewa. Furu' itu maksudnya kelazimannya cabang yang lain apa? Kalau jual beli nggak boleh, berarti sewa menyewa nggak boleh. Terus apa lagi? Jual beli nggak boleh. Terus utang piutang nggak boleh. Membayar lunas hutang itu nggak boleh. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah selama bukan pinjam meminjam, Pak. Kami ulangi, dicatat, Pak. Selama yang berkaitan dengan muamalah harta, selama bukan pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam tetap terjadi. Mengapa? Apa bedanya sewa dengan minjam? Apa, Pak? Beda sewa sama minjam apa? Kalau minjam apa, Pak Dana? Kalau pinjam saya pinjam, kalau menyewakan, ya bukan ini saya sewakan. Kalau nyewa ada timbal balik. Kalau pinjam nggak ada, gratis, free. Beda di situ, Pak. Makanya ulama mengatakan ijarah itu akadnya lazim. Kalau i'arah akadnya nggak lazim. Ya. Seperti AdSense di YouTube. AdSense di YouTube itu nggak boleh diambil kalau sudah dimonetize. Intinya begini, Pak. Nanti antum pusing. Ana khawatir begitu. Intinya begini. Kalau sewa menyewa ada timbal balik. Antum nyewa motor bayar gak? Bayar. Antum minjem motor ke teman bayar gak? Enggak. Gratis. Kalau nyewa motor ke rental bayar. Nyewa mobil
Kalau minjem mobil ke teman bayar nggak? Enggak. Gratis. Beda kan? Ustaz kan izin bensin, nggak boleh Pak. Kalau ada isi bensin riba itu. Kalau ada orang minjemin motor, Anda minjem motor ya, ya sekalian isi bensin, jangan dipinjam motor. Riba itu. Kecuali itu keinginan itu datang dari si peminjam. Misalkan Anda minjam motor Pak Munawar, minjem motor. Oh iya Tat, ambil tuh di rumah. Pak Munawar bilang begini, Tat, bensinnya tipis tuh, bolehlah diisiin. Nggak boleh seperti ini. Pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan, maka itu adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Apa kaidah mengatakan setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan maka adalah riba. Kecuali itu inisiatif si peminjam sendiri. Ana minjam motor Pak Munawar. Syekh, Ana minjam motor. Silakan Ustaz. Ana lihat, wah, bensinnya tipis nih. Isiin lah. Nah, itu boleh. Enggak masalah. Karena keinginan diri sendiri. Ya. Karena akad pinjam meminjam itu Pak, akadnya tolong menolong. Ya, kalau ijarah itu untung menguntungkan. Kalau sewanya untuk menguntungkan. Kita kembali, berarti kelazimannya apa? Sewa menyewa, utang piutang dan lain-lain, atau transaksi-transaksi yang lain di dalam masjid itu nggak boleh. Transaksi-transaksi itu nggak boleh. Tapi kalau pinjam meminjam dipersilahkan. Pinjam barang, ada orang, misalkan ada orang datang ke masjid, minjem Quran masjid, boleh nggak? Boleh. Kecuali masjid yang mau baca Quran sewa 5.000 satu huruf gitu. Masya Allah. Satu huruf 5.000. Ya. Kok ini nggak boleh baru. Kita kembali. Imam Ahmad mengatakan fabatil, maka batal jual belinya. Wa yusannu ayyuqal liman ba'a wa ishtara, maka dan disunahkan juga untuk orang yang melakukan hal tersebut enggak beruntung. Ya, atau apa yang mereka lakukan itu tidak sah, berarti mereka saling curi-mencuri. Kalau kita berpulang kepada mazhab Syafi'i, akadnya sah. Namun mereka tetap berdosa dengan transaksinya di masjid. Sah-sah aja. Imam Ahmad mengatakan akadnya nggak sah. Nggak sah akadnya. Berarti si A dan B, kita kembali A dan B lagi. Si A penjual, B pembeli. Ketika A mengatakan ke B, B ini HP 2 juta saya jual buat kamu. Si B bilang ke A, ya udah nih 2 juta. Berarti kalau kita mengambil mazhabnya Imam Ahmad yang mengatakan nggak sah, mereka berdosa dan mereka saling curi-mencuri. Atau pindah tangan di sini tidak terjadi. Ya. Jadi masih dikatakan HP itu punya si A, uang itu punya si B. Enggak ada pindah tangan di sini. Kalau kita berpulang ke mazhab Imam Ahmad. Lalu beliau berkata, al-masajid innama buniyat li ta'atillahi wa ibadatih, karena masjid itu khusus dibangun untuk taat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Fayajibu an tujtanaba ahwal dunya, maka diwajibkan untuk dihindarkan perkara-perkara dunia di dalamnya. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengatakan, wa mimma tusanu anhu al-masajid wa tunzahu anhu ar-rawaih al-karihah wal aqwal wal af'al as-sayyi'ah. Dan ketika masjid itu bersih dari perbuatan-perbuatan kotor tersebut, maka bau-bauan yang tidak sedap juga harus dijauhkan dari masjid. Perkataan-perkataan yang tidak sedap harus dijauhkan juga dari masjid. Fadzalika min ta'zimiha, maka itu termasuk ke dalam pengagungan masjid. Fa inna ma'na qauluhu ta'ala, maka sesungguhnya makna dari kalimat Allah adalah adzina Allah an turfa, diperbolehkan di dalamnya diangkat suara Allah atau nama Allah di sana, yakni amrun wa qada an tubna wa ta'ala wa tu'la wa qad ja'at ahadits katsirah tahuddu ala bunyanil masjid wa ma'na turfa tu'zam wa yurfa sya'nuha. Dan yang dimaksudkan ini mengangkat nama Allah apa? Maksudnya adalah diagungkan nama-nama Allah di masjid tersebut. Ya. Wa yurfa sya'nuha, dan diangkat derajat martabatnya. Wa tutahhar minal ajnas wal aqdar, dan
dan dibersihkan dari najis-najis dan kotoran-kotoran. Kenapa, Pak? Karena biasanya yang paling banyak terjadi tipu menipu itu ada di jual beli. Ya, sahih. Apa kata Umar bin Khattab? Ayyuhat tujar aksarukum fujar. Hei kalian para pedagang, hei kalian para orang-orang yang berjualan. Apa kata Umar? Kebanyakan kalian adalah pendosa. Karena dikhawatirkan terjadi kedustaan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang yang jualan di pasar tersebut, maka jangan sampai ini juga terjadi di masjid. Sebagaimana tahu tadi ketika masjid harus ditinggikan, dijauhi dari bau-bau yang tidak sedap. Biasanya yang bau itu apa? Pasar. Coba bayangkan, diperbolehkan jual beli di masjid. Ada orang nanti jual lele di masjid. Jual jeroan di masjid, subhanallah. Ayam potong. Semua ya, ada yang jual durian, jual jengkol. Bukankah masjid itu harus dihias? Harus dijauhi dari perkara-perkara yang tidak sedap. Tidak sedap dipandang, tidak sedap dicium, tidak sedap dilihat. Karena untuk menutupi hal yang kecil ini agar tidak sampai ke hal yang besar, sadduz dzara'i'. Ditutuplah semuanya. Apa? Dengan cara dilarang berjualan di dalam masjid. Biar enggak alih fungsi nanti jadi pasar. Wah, subhanallah kalau masjid jadi pasar. Ya. Padahal kalau pengen bikin lapak, enak bikin lapak di masjid, Pak. Luas. Namun, ya, itu sudah diperhitungkan. Allah Maha tahu. Kalau diperbolehkan, maka alih fungsi nanti. Tidak ada terrealisasi adzinallahu an turfa. Diizinkan di dalam masjid tersebut, ditinggikan oleh nama Allah. Dan ternyata apa? Tipu daya atau kedustaan itu paling banyak terjadi dalam pasar. Jual menjual. Jual beli itu banyak tipu dayanya. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima wa in sadaqa wa bayyana burika bai'ahuma. Orang yang jual beli itu mereka boleh khiyar, boleh melanjutkan jual beli mereka selama mereka belum pisah. Khiyar majlis maksudnya. Kalau mereka semuanya jujur, menjelaskan apa yang ada, maka diberkahi. Kalau mereka itu bohong, menutupi, maka akan dihancurkan keberkahan jual beli mereka. Sulit untuk menjadi pedagang yang jujur, Pak. Menakar timbangan, mentadlis atau memperlihatkan yang bagus, yang jelek-jelek ditaruh di bawah. Ya. Karena saudaraku yang Allah muliakan, ada hikmah yang sangat besar dilarangnya, diharamkannya. Bahkan kita harus mengancam orang-orang yang jual di masjid dengan doa keburukan untuk mereka. Ada hikmah. Hikmahnya apa? Agar masjid tidak alih fungsi. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, qala Al-Qurtubi wa tusanul masajidu 'anil bai'i wasyira' wa jamil ashghal. Dan masjid itu harus dilindungi dari segala jual beli dan segala hiruk pikuk duniawi. Lima rawa Muslimun min hadits Buraidah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma shalla qama rajulun. Hadis yang dibawa oleh Muslim dari sahabat mulia Buraidah, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ada orang yang mencari unta merah mereka. Ada yang mencari unta merahnya. Manda ilal jamal ahmar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Ketika Rasulullah salat, ada orang nyari unta merah, Pak. Unta merah kalau sekarang mah Ferrari mungkin. Itu harta termahal orang Arab itu unta merah. Siapa yang nemu unta merah saya? Siapa yang nemu harta benda saya? Atau kalau dia bilang, siapa yang nemu Ferrari saya? Ada Rasul lagi sholat.
Setelah Rasulullah mengatakan apa? La wajadta innama bunyat al-masajid lima bunyat lahu. Semoga unta itu nggak akan kamu temukan. Sesungguhnya masjid hanya akan dibangun untuk apa yang untuk dibangun. Untuk ibadah maksudnya. Wa hadza yadullu ala anna al-asla alla ya'mal fil masjid ghaira shalah wal adhkar wa qiraatil Qur'an. Dan ini juga menjadi dalil bahwasanya, menjadi asal bahwasanya tidak boleh melakukan aktivitas di dalam masjid kecuali sholat, zikir, dan baca Quran dan amal-amal ketaatan yang lain. Ya, nggak boleh mengalihfungsikan masjid, saudaraku yang Allah muliakan. Hadis selanjutnya hadis dari Hakim bin Hizam. Silakan Pak yang ingin baca. Siapa? Dari Hakim bin Hizam. Tafadhal. Dari Hakim bin Hizam, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah. "Natuqamu umuru fi masajidi wa la yustaqalu fiha." Hukuman tidak boleh dilaksanakan di masjid-masjid. Begitu pula hukuman qisas tidak boleh dilakukan di dalamnya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu la tuqamul hududu fil masajid. Tidak boleh didirikan hudud di masjid. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh mendirikan qisas di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya dhaif. Namun al haditsu sahih, dikatakan sang mu'allif berkata hadis ini sahih. Ya, namun dipermasalahkan oleh Abu Dawud dalam sanadnya. Namun kalau sanadnya Imam Ahmad, maka hadisnya benar. Saudara yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui bahwasanya tidak boleh akad muamalah duniawiyah di dalam masjid, sekarang apa hukumnya mendirikan qisas, mendirikan hukum Allah di dalam masjid? Saksikan hadis yang dibawakan oleh Hakim bin Hizam. Nabi bersabda, la tuqamul hudud fil masajid. Tidak boleh mendirikan had di dalam masjid. Apa itu had? Apa itu had? Hukuman yang telah ditentukan oleh syariat. Itu namanya had, Pak. Kalau hukuman yang tidak ditentukan oleh syariat namun dengan ijtihad hakim namanya apa? Ta'zir. Ta'zir. Kami ulangi, kalau hukuman yang telah ditentukan oleh syariat namanya had. Kalau hukuman yang belum ditentukan oleh syariat, ya. Namun ini masuk ke ijtihad hakim, namanya ta'zir. Contoh dari had apa? Qisas. Kalau had harta apa? Had harta. Contohnya orang yang had dari segi hukuman harta. Contohnya orang yang melanggar sumpahnya. Orang dari bilang demi Allah tapi dia berbohong. Hukumannya apa? Apa kata Allah? Yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah faman lam yastati. Maka barang siapa yang belum bisa maka puasalah 3 hari. Apa kata Allah? Allah tidak menghukum sumpah-sumpah main di antara kalian. Orang Arab itu biasanya ulang wallahi, tapi itu wallahi maksudnya saya akan maksudnya. Walakin yu'akhidhu bima aqadtumul aiman. Namun yang Allah hukum adalah sumpah-sumpah yang kalian bangun dari hati kalian. Sumpah yang ada dalam hati. Fakaffaratu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Maka kafaratnya apa? Dia harus membayar 10 makan orang miskin. Nah, ini nggak boleh dibayar dalam masjid. Au kiswatuhum, atau memberikannya pakaian. Au tahrir raqabah, atau membebaskan 1 budak. Nggak boleh Pak dibayar dalam masjid.
Ya. Kemudian apa kata Rasulullah hadis selanjutnya? Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh mendirikan kisos dalam masjid. Apa itu kisos? Kisos itu artinya membalas dengan setimpal. Al-uquwah bil mithl. Kalau ada orang ngebunuh orang, maka dibunuh lagi. An-nafsu bin nafsi. Kalau ada orang butain mata orang, maka mata dibutain lagi. Wal ainu bil aini. Kalau ada orang motong kuping orang, maka dipotong lagi kupingnya. Wal udhunu bil udhuni. Kalau ada orang yang lukain orang lain, maka dilukain balik. Wal juruh kisos. Wal juruh kisos. Dan setiap luka itu ada kisosnya. Namun Pak, ini untuk negara-negara yang mendirikan hukum syariat. Kalau Indonesia kita ada hukum sendiri ya, penjara dan lain-lain. Rasul bersabda, la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Tidak boleh mendirikan had di dalam masjid. Entah had harta, had cambuk ke. Nggak boleh orang dicambuk di masjid, Pak. Misalkan ada seorang laki-laki yang sudah menikah berzina. Kalau sudah menikah berzina, hukumnya diapain? Dilempar batu atau dirajam. Jempukin pakai batu. Boleh gak di masjid? Nggak boleh. Kalau belum menikah diapain? Berapa kali? 100 kali. Kalau mabok berapa kali? 80 kali. Ya, kalau menuduh dan mabok ada perbedaan di sini. Tapi intinya kalau menikah, kalau seorang belum menikah, kemudian dia berzina, maka dicambuk 100 kali. Nah, nggak boleh dicambuk dalam masjid. Itu maksudnya. Ya. Konsekuensinya apa, saudara yang Allah muliakan? Bahkan ketaatan-ketaatan mendirikan hukum Allah itu, mendirikan had Allah itu ketaatan bukan? Ya. Mendirikan kisos itu ketaatan bukan? Ya. Tapi nggak boleh, bahkan hal-hal seperti ini tidak boleh dibangun di atas masjid, di dalam masjid. Mengapa? Karena itu tidak murni ibadah kepada Allah. Ada hukuman untuk manusia maksudnya. Kita bacakan perkataan beliau di sini, an-nahyu an iqamatil hududi wa tanfidhiha fil masajid sawan akana qatlan aw qat'an aw jildan. Dilarang seseorang itu mendirikan had Allah di masjid. Entah itu had membunuh balik, kisos, atau qata' atau memotong tangan, ada orang mencuri misalkan, maka hadnya dipotong. Aw jildan atau dicambuk, enggak boleh dalam masjid. Ya, di luar masjid. Ustaz, halaman masjid boleh gak? Nggak boleh, karena halaman masjid itu hukumnya seperti dalam masjid sama. Al-hikmatu fi hadza wallahu alam anna iqamatil hudud yahsulu fiha lugtun wa irtifa'u aswat. Hikmahnya, ini ijtihad beliau ya. Hikmahnya adalah nggak boleh mendirikan masjid, di masjid itu hudud, had dan juga kisos. Anna fiha, karena di dalam mendirikan had dan dalam kisos itu fihi irtifa'u aswat, ada mengangkat suara. Kan bisa orang kalau dicambuk kan teriak, Pak. Atau ada orang dipotong tangannya kan teriak. Nggak mungkin orang dipotong tangannya diem baik. Kama annal hadda qad yaluthul masjid bidam. Seperti halnya kalau didirikan had itu, orang dibunuh, dipancung, diadam di masjid, dipenggal kepalanya, itu akan mengalirkan darah dalam masjid dan itu mengotori masjid. Seperti yang tahu bahwasanya memang darah itu tidak najis, namun itu mengotori. Aw ghairihi mimma yakhruju mimman yuqamu alaihi, yang akan keluar luka-luka dari orang-orang yang didirikan had kepadanya di dalam masjid. Kemudian beliau berkata, al hadits yadullu ala tahrim iqamatil hudud fil masjid li'anna an-nahya yaqtadi tahrim. Hadis ini menunjukkan juga haramnya mendirikan had dan hudud dan kisos di dalam masjid. Karena segala sesuatu larangan, kelazimannya adalah pengharaman. Kalau perintah, kelazimannya adalah kewajiban. Kalau pengharaman, kelazimannya adalah, kalau larangan, kelazimannya adalah pengharaman. Mudah seperti itu, Pak. Qala fi syarh muntaha, berkata dalam syarh muntaha, wa tahrimu iqamatil haddi bi masjidil hadits Hakim bin Hizam,
Dan ini menjadikan dalil bahwa saya nggak boleh seseorang itu, hadis Hakim bin Hizam yang kita baca sekarang adalah tidak boleh mendirikan had atau kisos di dalam masjid. Waliannahu la yu'man min huduthi ma yaluthul masjid, dan itu tidak bisa menjadikan masjid aman dari kotoran-kotoran yang keluar dari luka-luka orang yang didirikan kepadanya had. Fa in uqima bihi lam yu'ad li husulil jazar, li husuliz zajar. Namun kalau sudah, tadi kan kita bahas Pak ya. Tadi pendapat yang mengatakan bahwasanya jual beli akad itu sah dalam masjid namun tetap berdosa, pendapat Imam siapa? Asy-Syafi'i. Kalau yang mengatakan berdosa dan tidak ada jual beli di sini diterima, Imam siapa? Imam Ahmad. Sekarang pertanyaannya, tadi Rasul bersabda di atas dari Hakim bin Hizam apa? La tuqamul hududu fil masjid wa la yustaqadu fiha. Tidak boleh diberikan had dalam masjid dan tidak boleh kisos dalam masjid. Contohnya, ada orang dipotong kupingnya gara-gara dia udah motong kuping orang lain, dikisos. Akhirnya dikisos dalam masjid. Ya, kan ada pengharaman, diharamkannya mendirikan had atau kisos dalam masjid kan. Ini orang dipotong di masjid kupingnya. Sudah. Ada yang teriak, jangan potong dalam masjid. Enggak sah. Harus diulang. Dipotong lagi satu di luar masjid. Apakah begitu? Enggak. Maksudnya, karena maksud dari kisos ini adalah az-zajar. Apa zajar? Tidak kapok. Atau orang ini menjanji tidak mau mengulanginya lagi. Selama sudah ada tujuannya, sudah ada kapoknya, maka diangkat darinya kisos tersebut. Ya. Jadi beda. Mendirikan hukuman Allah di masjid, hukumnya beda dengan jual beli di dalam masjid. Kalau jual beli di dalam masjid, kan yang lebih kuat Allah alam bisab itu tidak terjadi jual beli Pak ya. Hanya zakat ulang waktu itu ada saudara kita rahimahullah sudah meninggal. Beliau jual kalender di masjid. Nawarin ana ketika kami ingin mengisi kajian, Ustaz, saya jual kalender 2023 waktu itu. Rahimahullah, beliau sudah meninggal rahimahullah. Jual beli di masjid kalender. Banyak orang dikasih. Ada yang berbayar duluan. Terus ke anak, Ustaz nih ada kalender 10.000 Ustaz. Oh ya. Antum pegang dulu nih kalendernya. Nanti setelah kajian datangi anak ya di tukang di parkiran. Setelah parkiran, beliau datangi anak. Kenapa Ustaz? Mau pesan banyak? Beliau enggak. Anak sampaikan perkataan Imam Ahmad ini. Syekh jangan jual beli dalam masjid. Bahkan Imam Ahmad mengatakan enggak sah jual belinya. Oh, saya enggak tahu, saya mohon maaf. Terus gimana caranya? Kalau antum karenanya belum tahu sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau antum sudah tahu, antum tarikin lagi tuh kalender yang ada tuh. Ambilin lagi kalendernya, balikin lagi uangnya. Tapi karena beliau kendati tidak tahu, rahimahullah, maka dimaafkan. Maksud kami Pak, jangan main-main tentang jual beli dalam masjid. Dibedakan antara jual beli dalam masjid, yang lebih kuat adalah perkataan Imam Ahmad ya, bahwasanya transaksinya itu tidak sah juga. Sudah dosa tidak sah lagi, maka harus ulang. Harus ada ulang di sini. Ulang jual belinya bagaimana terserah. Intinya tidak sah. Nah, kalau mendirikan had atau mendirikan kisos yang sudah kadung terlanjur di masjid, sudah terlanjur, maka kisosnya sah atau mendirikan hadnya sah. Jangan diulangi lagi. Ada orang misalkan dipenggal di masjid gitu. Ulang di luar, dipenggal lagi dia udah mati. Mana? Ada orang motong kuping satu orang, terus gara-gara didirikan dalam masjid jadi kepotong dua gitu, yang satu dalam masjid, yang satu luar masjid. Lah. Karena maksud tujuan dari didirikan kisos atau had tersebut adalah zajar, kapok. Takut dia untuk mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada hadiah Pak. Parfum ya. Yang ingin menjawab maka dipersilahkan. Ini ikhwan yang lain pada mana ini? Ya kalau sebulan sekali di sana ya. Khair. Sebutkan pendapat para ulama tentang
hukum jual beli dalam masjid dan rajihkan mana yang lebih kuat. Allah. Ya Allah, tafadhal. Ayo, tafadhal. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i, jadi jual belinya sah tetapi tetap berdosa. Kemudian yang kedua pendapat Imam Ahmad, jual belinya tidak sah. Kemudian transaksi di masjidnya tetap berdosa juga. Kemudian yang paling rajihnya dari Imam Ahmad. Barakallah fiik, insyaallah. Tafadhal. Ahsant, mumtaz. Lancar. Terima kasih. Bayakum. Bagaimana orang yang telah jual beli dalam masjid? Kalau berpulang kepada mazhab Imam Ahmad yang sudah kadung terjadi, ya, bagaimana cara mengulang akadnya itu? Tafadhal. Kalau pakai pendapat Imam Ahmad, Pak, ya. Silakan. Untuk mensehatkan kembali akad yang telah kadung terjadi di masjid, kalau pendapat Imam Ahmad, caranya bagaimana kalau kita berpulang kepada Imam Ahmad? Gampang, Pak. Gampangan ini justru. Tafadhal. Keluar dari area masjid, kembali. Transaksi kembali. Keluar dari masjid, akad ulang. Selesai. Ya. Karena di masjid tidak sah. Tuntas, Pak Sandi. Tafadhal. Apple nih, apple. Apple. Yang terakhir. Mengapa? Apa tujuan syariat? Hikmah diharamkan jual beli di masjid. Apa hikmahnya? Silakan, Pak. Fadhil. Supaya masjid tidak menjadi pasar dan dijauhkan dari apa hal buruk itu, Pak? Bau, kotor, kecurangan, dusta-dusta. Karena kebanyakan kerusakan itu terjadi dalam transaksi jual beli. Mumtaz, Masya Allah. Laku hari ini. Tafadhal. Barakallah fiik. Nah, alhamdulillah telah kita jelaskan dua hadis, ya. Yang intinya adalah kita harus mengagungkan masjid, saudaraku. Enggak boleh masjid dijadikan. Atau kalau zaman sekarang apa, Pak? Terkadang kita masih menemukan juga info kajian tahsin, privat les tahsin misalkan. Enggak boleh dalam masjid itu. Ustaz, kan cuma tulisan doang. Lah, bedanya tulisan sama omongan apa? Bahkan tulisan itu lebih kuat daripada omongan. Apa Kiai Fikih mengatakan asabit yang tetap dengan tulisan itu lebih kuat dengan yang tetap dengan lisan. Makanya kebanyakan kontrak-kontrak kerja pakai apa? Tanda tangan. Orang kalau ngomong itu bisa diputar balikin, tapi kalau udah ditulis ibadillah tanda tangan saya setuju kontrak di sini. Udah nggak bisa diomongin lagi. Kalau ditulis misalkan info privat les bahasa Arab atau walaupun bahasa Arab Quran kayak tetap nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Pemasarannya maksudnya. Kalau lesnya mah boleh, silahkan di sini. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu memesan atau mentaswiq atau memasarkan. Nggak boleh. Kecuali misalkan memang di masjid itu sudah maklum dengan pendaftaran. Kalau mau daftar daftar tahsin di masjid mana? Masjid ini. Silahkan. Sudah maklum. Namun di sana tidak ada transaksi jual beli. Intinya di situ. Ya. Karenanya, saudaraku yang Allah muliakan, masjid itu bukan tempat kita menyamakannya dengan pasar atau tempat-tempat kotor yang lain. Jauhkan masjid seperti itu. Ya.
Tadi yang lebih kuat adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya akadnya tidak sah. Diulang lagi di luar masjid, diulang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bapak yang ingin tanyakan, fadhil. Fadhil. sedikit. Mengenai tadi masalah pengumuman dan segala macamnya, itu kalau dibandingkan dengan orang yang suka kadang-kadang berdalil pada zaman Rasulullah, katanya masjid itu untuk kegiatan, semua kegiatan boleh di masjid gitu kan ya. Nah, terus tadi dikatakan bahwa untuk segala macam pengumuman dan macam kan dilarang di masjid. Saya kegiatannya sifatnya dunia juga ya. Tapi kalau di zaman Rasulullah katanya itu air ada hadisnya atau enggak, tapi sering dengarnya gitu gitu. Itu gimana ya Mas? Benar, Pak? Bagus. Mereka berdalil dengan bahwasanya masjid itu tempat Kegiatan sosial. semua kegiatan ada di masjid. Ini di masjid, subhanallah. Kalau kita katakan seperti itu, ini hadis, ribuan hadis, ayat Allah di atas tadi, fi buyutin adzinal anturfa fiha wa yadhkara fiha ismuhu. Anturfa wa yadhkara fiha ismuhu. Di rumah itu diizinkan untuk ditinggikan nama Allah. Tadi ditinggikan nama Allah pakai Ibnu Katsir tadi. Nama Allah diucap dengan kencang. Bayangin yang satu bilang Allah, Allah itu maha besar. Kita harus beribadah kepada yang satu. Ayo nasi padang, nasi padang. Kalau kita katakan seperti itu, rusak masjid, Pak. Ya, mungkin mereka mengatakan, masjid kan tempat bersosial paling bagus. Tempat awal pertama kali manusia itu kan di masjid. Muara keberkahan itu di masjid semuanya. Ya, terus hadis ini mau kita kemanain? Oke, kamu yang mengatakan itu. Hadis ini mau dikemanain? Pertanyaan seperti itu. Ya. Kalau kita berpulang kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ya Pak. Rasulullah itu mau membuat struktur peperangan di masjid. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengutus sahabat-sahabatnya ke negeri-negeri Ahlul Kitab, Muaz ke Yaman dan yang lain-lainnya, diutus di mana? Di masjid. Kamu kesini, wah, Masya Allah. Apakah ini menjadi dalil bahwasanya, kalau mengatur peperangan boleh, berarti jual beli boleh? Ini kias apa ini sebenarnya? Rusak seperti itu. Ya, tanyakan lagi kepada mereka. Kalau antum wahai yang mengatakan boleh mengumumkan kematian di masjid, mengumumkan anu-anu di masjid, hadis ini mau kita kemanakan? Kemudian yang lebih tepatnya, kemudian bantahan keduanya mudah. Sebutkan satu dalil di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat pernah mengumumkan orang yang mati di masjid. Satu dalil aja. Satu cerita. Terserah mau dari hadis kah, dari sirah kah, dari asar, terserah. Siapa yang diumumkan meninggal dalam masjid, terserah. Ada? Coba cari. Itu jawabannya seperti itu, Pak. Ya. Tanyakan kepada mereka hadis yang kita bahas ini mau dikemanakan. Tanyakan itu. Kemudian tanyakan juga mana dalilnya bahwasanya Rasul pernah mengumumkan kematian atau kehilangan di masjid. Kalau mereka bisa menjawabnya, berarti mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ada hadisnya diriwayatkan oleh lagi bikin hadis nih orang nih. Kalau dia menjawab berarti dia bohong. Kalau dia nggak tahu dan nggak bisa menjawab, berarti dia salah ngaku. Seperti itu. Allah alam bishawab. Silakan, ada lagi Pak. Betul. Kalau hukum berbicara perkara usaha di masjid itu Membicarakan perkara usaha, membicarakannya dalam perkara tahadduts bin ni'mah atau taswik atau pemasarkan. Gimana tuh? tentang usaha, pelan-pelan usaha, diskusi. Diskusi. Fadhal. Dipersilahkan. Yang nggak boleh itu akad, Pak. Antum tahu akad? Saya jual, saya beli. Itu akad. Sama satu lagi, Ustaz. Kalau jawab harga di WA nih, kalau ini luar, saya kan jual barang. Iya. Kayak polisi begini. Terus ada pertanyaan pada WA langsung. Saya jawab harga tersebut.
Allah alam, saya nggak tahu. Ada ya, ada perkataan bagus, Pak. Main Shopee, Tokopedia, Lazada, dan teman CS-CS-nya itu bikin transaksi di masjid itu nggak sah itu, atau berdosa dia. Kalau kita berpendapat dengan Imam Ahmad maka nggak sah. Tapi kan masalahnya orangnya nggak lagi di masjid, yang satunya di luar. Tapi kan kita lagi bikin akad di masjid. Ini bagaimana? Inilah tugas para fuqaha kontemporer, tugas para pakar fikih sekarang. Mereka memikirkan, oh Dr. Erwani Tarmizi memikirkan, Masya Allah. Intinya dijauhilah. Ya. Kalau dibilang kita samakan dengan ini, sepertinya jauh. Karena akad belinya, jual belinya kan dua-duanya, yang dimaksud di sini kan dua-duanya dalam masjid. Nah ini kan yang satu dalam masjid, yang satu di luar masjid. Ya. Kalau jawab harga barang, kalau lewat HP, jawabannya saya tidak tahu, Pak. Allah alam bishawab. Intinya dijauhi, Pak, ya. Buka Shopee, buka Tokopedia di masjid itu. Kalau lihat-lihat doang mungkin ya dosanya kecil lah. Tapi kalau sampai check out, terus transaksi, kemudian bayar pakai apa BSI mobile gitu, langsung bayar masjid, jangan, Pak, jangan. Keluar masjid dulu. Ya. Kalian menyinggung ini berkaitan dengan juga hadis Nabi yang di akhir zaman pasar itu sekian dekat gitu, apakah berarti membawa pasar ke masjid? Ya, mungkin seperti itu. Dari tanda kiamat adalah taqarrubul aswaq, dekatnya pasar. Mungkin, Pak. Sekarang antum ngantongin pasar semua itu. Buka, zat, aplikasi Oren buka. Apa toko apa aja ada. Bahkan lebih gede toko itu daripada toko-toko Madura. Apa aja ada. Ya, memang dari tanda-tanda kiamat taqarrubul aswaq. Mungkin, Pak, masuk ke dalam aplikasi-aplikasi ini. Subhanallah. Jadi sekarang itu marak operasi masjid. Apa itu? Masjid itu ada operasinya. Sekarang itu memang semacam ada Koperasi. seperti dulu itu kan sudah ada koperasi Ya, masjid. betul. Memang dia kantornya di luar masjid. Tapi atas nama operasi masjid dulu dan sudah jalan itu operasi, bahkan dia jual dia besar. Ya, betul. Motor aja bisa. Jemaah semotor untuk masjid daripada keuntungan buat kembali. Betul. Seperti itu gimana? Boleh, Pak, nggak masalah. Oh, boleh. Syarikah, nggak masalah. Intinya jangan dalam masjid. Boleh, nggak masalah. Tapi itu masih di area masjid. Kalau kita berpulang ke masjid kita ini, enggak. Itu udah luar, udah pisah. Ubin, walaupun masih di area, itu bukan masjid lagi, Pak. Terus yang kedua ini di rest area itu kan kecil-kecil rest area itu apa namanya, kita ke kamar mandi itu kan ada kota-kota itu itu kan itu kan ada pakai keluar kota itu juga di masjid itu apa namanya, kamar mandi itu di apa namanya, Ya, betul. ada transaksi situ. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Bagaimana hukum bayar toilet masjid yang toiletnya itu masih bercampur dengan masjid? Kalau toiletnya di luar nggak masalah, Pak. Kita bayar nggak masalah. Seperti kita di luar. Ya, nih seperti di luar misalkan. Atau misalkan yang masjid ini atau toiletnya benar-benar dekat dan di situ bayar. Kalau gratis itu nggak ada pertanyaan, Pak, ya. Kalau gratis boleh, udah gitu bukan pembahasan kita. Kalau bayar bagaimana? Allah alam bishawab. Coba bikin toilet di luar aja. Di luar aja. Jangan nyambung dengan masjid. Ya. Kayak toilet-toilet di misalkan di masjid-masjid pom bensin. Ya. Kan musola sama toilet itu deket banget. Malah baunya juga kecium di situ. Subhanallah. Dijauhi, Pak, hal-hal seperti itu. Allah alam bishawab. Fadhal. Untuk ini transaksi di dalam masjid, misalnya pembayaran zakat fitrah. Jadi panitia itu menyediakan juga. Jadi jamaah itu ketika dia membayar ke panitia itu dengan uang. Iya. Jadi panitianya akan mengkonversi dengan beras yang sudah yang disediakan di. Nah ini akadnya
Kalau kita berpulang kepada akadnya Imam Ahmad, itu nggak sah. Dan ketahuilah, akad ini boleh. Yang nggak boleh itu bayar zakat fitrah dengan uang, yang nggak boleh. Satu-satunya imam yang memperbolehkan bayar zakat fitrah dengan uang siapa? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah saja yang memperbolehkan bayar zakat fitrah pakai uang. Namun Abu Hanifah sejatinya akad wikalah. Nah, kita bayar zakat fitrah nih Pak. Dengarkan. Semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan, kemudian pertemukan kita dengan Ramadan dengan baik, dan kita bisa bayar zakat fitrah. Fikih zakat fitrah, sebentar penutupan. Zakat fitrah itu nggak boleh dibayar kecuali dengan makanan pokok. Hadis riwayat Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin sa'an aw sa'an min sya'an aw sa'an min burrin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, 1 sa' dari makanan pokok yang lain. Tu'matan lil masakin, sebagai makan untuk orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mendirikan sebelum salat Id, maksudnya sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah fa sadaqah min sadaqat. Maka barang siapa yang mendirikannya setelah salat Id, itu cuma sedekah biasa aja. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwasanya bayar zakat fitrah dengan makanan-makanan. Ustaz, kan zaman Rasulullah belum ada mata uang. Lah kata siapa belum ada mata uang? Baca sejarah. Dinar dirham itu dari kapan? Jauh. Sebelum era Rasulullah SAW. Sudah ada mata uang. Namun mengapa beliau SAW dan para sahabatnya, padahal mereka mampu, namun mereka bayar pakai makan pokok? Dalil bahwa saya makan zakat fitrah itu dibayar dengan makanan. Namun Imam Abu Hanifah satu-satunya yang memperbolehkan dengan uang. Jadi antum bayar pakai uang. Satu orang misalkan 30.000 lah ya. Biasanya 30.000 Pak ya. Kalau pengen diuangin kan 35.000 misalkan contohnya. Antum ada 10. Antum bayar 10 orang berarti 350.000. Nih antum bawa uang 350.000. Pak, saya bayar 350.000 zakat fitrah 10 orang. Nih. Imam Abu Hanifah saja memperbolehkan seperti itu. Namun siapapun dari kita yang mengusulkan atau meneliti perkara Imam Abu Hanifah ini, sejatinya beliau boleh dengan akad wikalah. Wikalah itu apa? Si pembayar zakat ini bilang, Pak Panitia, ini 350.000, saya nggak bayar zakat pakai uang ini enggak. Tolong beliin beras. Wakilkan saya dengan uang ini belikan beras. Nih ya, tolong beliin beras ya. Nih. Akhirnya dia keluar beli beras. Kemudian nyari beras, terus 10 orang ini datang. Inilah amil yang kerja. Kalau amil zaman sekarang mah megang mic, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bayar zakat fitrah sampai jam 9 ditunggu. Amil apaan kayak gitu. Udah gitu paling banyak dapat zakat fitrah lagi. Padahal amil itu nggak dapat zakat fitrah. Yang dapat ambil itu cuma dapat di zakat mal, bukan zakat fitrah. Intinya gini Pak. Karenanya kalau kita berpulang kepada perkataan Imam Abu Hanifah, beliau memperbolehkan dengan akad wikalah. Bukan beli langsung seperti itu, bukan. Ya. Kalau wikalahnya dalam masjid boleh tetap Pak. Nggak masalah. Antum bilang ke Pak Panitia, nih tolong beliin panitia. Ana 10 orang, 350.000 nih. Pada masalah di sini nggak ada jual beli. Yang jadi masalah itu kalau beli beras dalam masjid buat zakat fitrah, dia mengumpulkan 2 kesalahan. Kesalahan pertama, jual beli dalam masjid. Kesalahan kedua, bayar zakat fitrah pakai uang. Itu 2 kesalahan. Apakah boleh? Allah alam bisawab, nggak boleh. Kalau kita berpulang pada pendapat Imam Ahmad, berarti dia belum bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena dia bangun transaksi di atas sesuatu yang batil. Namun kalau kita berpulang kepada mazhab Syafi'i, zakat fitrahnya itu sah, namun dia tetap berdosa.
Terus gimana caranya Ustadz biar kita lepas dari sini? Panitianya jangan dalam masjid. Kalau emang pengen bayar uang terdesak, misalkan beras di seluruh Indonesia habis gitu. Akhirnya bayar zakat fitrah pakai uang terpaksa. Ya, jangan di dalam masjid. Kalau pengen bayar zakat fitrah, takutnya ada jual beli yang diidentifikasikan bahwasanya jual beli ini terjadi dalam masjid. Seperti itu, Pak. Itu fikih sedikit tentang zakat fitrah. Ya. Sebagai penutup, kami sampaikan bayar zakat fitrah pakai makanan, pakai beras. Dan ini perkataan lebih kuat, Allah alam bisawab. Kita cukupkan dulu kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.